Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delovasi Opasian Nasrullah Nafsa, NIM 621141941. Di sini saya akan menerangkan tentang program latihan fisik Neurocycle untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dasar-dasar kepelatihan olahraga pada pukul 4 sore hari Selasa. Sebelum membahas program latihan fisik Neurocycle, kita terlebih dahulu akan membahas tentang adaptasi sendi bahu. Sendi bahu terbentuk oleh 4 tulang, yaitu scapula, clavicula, humerus, dan sternum. Cedera jenis ini sering dialami oleh orang-orang yang banyak bekerja dengan menggunakan lengannya secara aktif. Dislokasi bahu adalah kondisi ketika bonggol tulang lengan bagian atas terlepas dari sendi bahu. Gejalanya biasanya terdapat tonjolan di dekat bahu, nyeri yang tidak tertahankan di bahu, lengan seperti menonjol keluar, bengkak dan memat di sekitar bahu, dan sulit menggerakkan tangan. Nah, karena klien kita ini mulai riwayat kesehatan dislokasi bahu kanan, nah dislokasi ini menyebabkan beberapa komplikasi, terutama kerusakan otot pada saraf, otot jaringan, penghubung antar tulang atau ligamen jaringan penghubung tulang dengan otot tendon di sekitar bahu yang dislokasi, dan bahu menjadi tidak stabil sehingga beresiko terjadinya dislokasi secara berulang. Nah, karena itu ada beberapa pencegahan dislokasi ini dengan cara berolahraga secara teratur untuk mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas sendi dan otot bahu menggunakan alat pelindung ketika melakukan olahraga. Nah, klien ini dapat dibilang sedang mengalami cedera dislokasi pada bagian bahu kanan, dan goalsnya meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot hanya pada tangan. Klien bernama Wijaya dengan usia 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tinggi badan 173 cm, berat badan 60 kg, dan hobi mendengarkan lagu, riwayat kesehatan dislokasi bahu kanan, dan goals meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot. Jadi saya akan di sini membuat program latihan fisik Neurocycle untuk klien tersebut. Nah, saat cedera bahu, dokter akan melakukan pemeriksaan medis penunjang lainnya seperti ronsen dan MRI. Sebaiknya hindari mengurut bagian yang nyeri dan bengkak untuk menghindari resiko lainnya yang mungkin terjadi. Dan dikatakan bahwa imobilisasi seminggu pertama setelah cedera 3% sampai 4% kekuatan otot berkurang setiap harinya. Tapi dengan melakukan rehabilitasi, dan kunci rehabilitasi adalah dengan diagnosis cedera yang tepat, itu dapat mempercepat penyembuhan dislokasi bahu tersebut. Penilaian cedera meliputi riwayat cedera pasien, observasi, dan inspeksi. Dengan melihat keadaan sendi bahu, apakah ada tanda-tanda inflamasi. Kemudian palpasi, mempalpasi sendi bahu untuk melihat apakah ada bengkak yang menonjol di bahu tersebut. Kemudian penilaian fungsi otot, tes-tes khusus seperti tes instabilitasi ligamen. Tetapi tes tersebut tergantung pada lokasi, riwayat cedera, dan gejala yang timbul. Nah, sebelum diberikannya program latihan selama 1 bulan sampai 3 bulan ke depan,
Sebelum itu diberikan press terlebih dahulu, yaitu protection, rest, ice, compression, dan elevation. Protection merupakan pemberian proteksi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera tambahan. Kemudian ada rest dengan mengistirahatkan area bahu yang dilakukan agar tidak terjadinya stres pada area yang cedera yang dapat menghambat proses penyembuhan bahu. Namun beberapa kasus gerakan isometrik dapat membantu proses penyembuhan sehingga tetap dilakukannya latihan gerak pada regio pos cedera. Kemudian ice dengan memberikan es selama 10-15 menit setiap 2 jam. Air tersebut dapat membantu mengurangi pembekakan dan nyeri pada bahu yang sedang terjadi dislokasi. Kemudian compression dengan pemberian tekanan pada area cedera untuk membantu mengurangi pembekakan dengan mengaplikasikan elastik bendik dan bendik dipasang beberapa senti di atas dan di bawah area cedera. Tetapi bendik tidak boleh menyebabkan klien mengalami mati rasa, kesemutan, ataupun perubahan warna jaringan untuk lunak untuk mengurangi resiko kematian jaringan. Dan yang terakhir dilakukannya elevation. Elevation ini dianjurkan untuk membantu mengurangi penumpukan cairan di ekstremitas atau sendi yang cedera. Kemudian mengontrol pembekakan yang dapat membantu mengurangi rasa sakit dan dapat membatasi hilangnya lingkup sendi yang hingga mana sehingga dapat mempercepat waktu pemulihan dislokasi tersebut. Gaya pelatihan yang saya berikan dengan teknik static contraction, free active movement, assisted movement, dan passive movement. 4 metode tersebut berfungsi untuk mengurangi resiko nyeri sehingga kekuatan otot dapat meningkat serta menambah LGS sehingga terjadi perbaikan pola gerak. Static contraction adalah latihan dengan mengontraksikan otot tanpa gerakan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengurangi bengkak dan nyeri pada bagian bahu yang sedang terjadi dislokasi. Kemudian metode free active movement, yaitu latihan dengan menggerakkan segmental sendi yang berasal dari kontraksi otot secara aktif tanpa adanya bantuan dari luar gerakan tersebut. Dan akan menimbulkan relaksasi pada otot sehingga dapat menurunkan rasa nyeri. Kemudian metode assisted active movement, di mana gerakan segmental sendi yang dilakukan secara aktif dibantu dengan gaya dari luar untuk menyelesaikan gerakan metode latihan tersebut. Yang terakhir metode passive movement, adalah gerakan segmental sendi yang dihasilkan berasal dari gaya dari luar, gravitasi, mesin, fisioterapis, dan bagian tubuh individu yang sehat. Struktur latihan yang saya berikan kepada klien dapat dilakukan sehari latihan dan sehari melakukan rest, istirahat. Metode latihan saya memiliki 4 metode latihan, yaitu static contraction, free active movement, assisted active movement, dan passive movement. Dengan metode sehari berlatih dapat dilakukan 2 metode latihan dengan waktu melakukannya pagi dan sore. Pagi 4 set dengan 15 repetisi, sore 4 set dengan 15 repetisi, dan rest setelah set tersebut adalah 1 menit. Nah, bisa dilihat ini merupakan program latihan fisik yang saya buat untuk klien tersebut.
dengan klien berusia 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, riwayat kesehatan dislokasi bahu kanan, dan goals meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot. Nah, di sini saya akan mengambil program latihan seperti sehari latihan dan sehari rest. Ya, bisa dilihat, misal hari Senin latihan, Selasa istirahat, Rabu latihan, Kamis rest, Jumat latihan, Sabtu rest, kemudian Minggunya latihan, Seninnya rest, Selasanya latihan, Rabunya rest, Kamis latihan, Jumat rest, dan Sabtu latihan. Nah, itu dilakukan berulang kali selama 1-3 bulan kurang lebih. Seperti yang saya katakan tadi, sehari dapat dilakukan 2 metode latihan dari 4 metode latihan yang saya berikan. Semisal klien itu ingin menggunakan metode latihan static contraction dan free active movement. Latihannya dilakukan pagi dan sore, 4 set. Pagi 4 set, 15 repetisi selama dan istirahat 1 menit. Nah, static contraction itu latihannya seperti kita sedang mendorong tembok. Ya, jadi itu untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Untuk mengurangi bengkak dan nyeri, untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Kemudian ada free active movement dengan tujuan menimbulkan relaksasi pada otot sehingga dapat menurunkan nyeri. Nah, free active movement itu seperti ini, seperti gambar yang ada di sebelah kanan sini. Dengan bisa dapat menggunakan bantuan alat atau tanpa alat juga bisa. Nah, setelah Senin latihan, saya memberikan Selasa untuk mengistirahatkan bahunya tersebut. Setelah itu Rabu latihan dengan jenis latihan assisted active movement dan passive movement. Waktu latihannya sama seperti hari Senin. Pagi 4 set 15 repetisi dan istirahat 1 menit, sore 4 set dengan 15 repetisi dan istirahat 1 menit setelah set itu selesai. Tujuan metode assisted active movement itu untuk memelihara lingkup gerak sendi. Sedangkan tujuan passive movement itu untuk memelihara jarak gerak sendi bahu. Nah, latihan yang bisa dilakukan dari metode assisted active movement ini dapat dibantu oleh orang lain atau bisa melakukannya sendiri dengan mengedepankan tangan atau menarik tangan ke atas. Sedangkan metode passive movement ini dapat dilakukan menggunakan alat yang bisa dapat kita lihat menggunakan alat handuk yang di kebelakangan dan menariknya ke kanan atau ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Nah, itu dapat memelihara jarak gerak sendi bahu yang sedang ada dislokasi pada sendi bahu tersebut.
Nah, prinsip latihan itu dalam program rehabilitasi harus dimulai sesegera mungkin tanpa memperburuk cedera. Semakin cepat kalian memulai porsi latihan, semakin cepat juga dapat kembali ke aktivitas sepenuhnya. Setelah cedera, istirahat memang diperlukan, namun terlalu banyak istirahat akan memperlambat pemulihan. Intensitas terapi latihannya juga harus memberikan tantangan kepada klien dan daerah yang mengalami dislokasi cedera tersebut. Ya, tetapi tidak boleh memperburuk cedera tersebut agar cedera tersebut dapat kembali seperti semula lagi. Ya, cukup sekian program latihan yang bisa saya berikan kepada klien. Jika saya ada salah kata atau misal program latihan ini kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena saya juga baru pertama ini membuat program latihan fisik. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.